Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir pembimbing 1 Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin MPD selaku Kaprodi. Pembimbing 2 yang saya hormati Nur Fitri Amalia MPD, dan tidak lupa kepada orang tua saya. Nama saya Zainabul Ainiah, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal yang berjudul. Baik, saya akan menjelaskan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Panca Indera Multisensori untuk Meningkatkan Efektivitas Belajar Peserta Didik. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini terjadi sangat pesat hingga mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, misalnya dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Perkembangan ini tentu menjadi hal yang wajar karena semakin mudahnya penggunaan teknologi oleh masyarakat. Karena itu, dunia pendidikan harus mampu menanggapi dengan baik untuk membantu dan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Sikap yang terbaik dalam menanggapi hal ini adalah dunia pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi dan menciptakan atau membentuk sasaran atau tujuan yang hendak madrasah ibtidaiyah. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis panca indera multisensori dapat meningkatkan efektivitas belajar peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, apa dampak penggunaan media pembelajaran multisensori terhadap motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kendala dalam penerapan media pembelajaran berbasis panca indera bagi peserta didik. Yang kedua menganalisis dampak media pembelajaran berbasis panca indera terhadap pemahaman materi bagi peserta didik. Baik, dilanjut dengan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, memotivasi siswa melalui pengalaman konkret, visual, auditory, kinestetik, dan mempermudah pemahaman konsep abstrak, terutama bagi siswa madrasah ibtidaiyah. Media ini merangsang keterlibatan aktif, mengurangi rasa bosan, serta memperkuat retensi memori melalui simulasi langsung. Media yang melibatkan panca indera mengubah konsep abstrak menjadi nyata. Sejalan dengan teori perkembangan kognitif, di mana anak memerlukan visualisasi konkret. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi guru, yaitu penelitian ini dapat mempermudah guru untuk menjelaskan atau memudahkan atau menggunakan media perangsang indera seperti patung panca indera, papan fungsi panca indera, atau alat peraga interaktif. Hal ini membantu siswa MI yang masih berpikir konkret untuk lebih mudah memahami materi. Yang B, bagi lembaga pendidikan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan karena penggunaan media pembelajaran berbasis panca indera mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. C, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan karena hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan atau meneliti penerapan media pembelajaran berbasis panca indera di konteks lineal atau mata pelajaran lain. Dan penelitian terdahulu ada 4, yaitu pertama Sahlan,
Pendekatan multisensori meningkatkan aspek psikologis dan keterampilan peserta didik dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, psiki dan budi meningkatkan keterlibatan motivasi, pemahaman materi, dan daya ingat peserta didik sehingga efektivitas belajar meningkat. Yang ketiga, arsyad media pembelajaran berbasis panca indera multisensori meningkatkan motivasi, fokus, dan pemahaman materi. Yang keempat, Sari, media pembelajaran multisensori meningkatkan pemahaman konsep, motivasi, dan partisipasi. Baik, kajian teori. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan kejelasan dan kerumitan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan, menyebabkan siswa tertawa dan berpikir juga. Maka, dari semua itu menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi minat pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan media memiliki dua peranan penting dalam proses belajar dan mengajar, yakni satu, media sebagai sumber belajar yang digunakan oleh siswa atau peserta didik disebut dengan independen media. Yang kedua, media yang digunakan sebagai alat bantu mengajar disebut dengan dependen media, dikarenakan posisi media digunakan sebagai alat bantu. Yang ketiga, media yang dibuat sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan banyak sekali ragam jenis dan media pembelajaran, sehingga media pembelajaran memiliki kelebihan serta kekurangan tergantung jenis media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar dan mengajar. Baik, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan proses penerapan pengalaman peserta didik serta makna efektivitas belajar, bukan untuk menguji hubungan sebab akibat secara statistik. Media pembelajaran berbasis panca indera multisensori memberikan stimulus melalui indera visual, auditori, kinestetik, dan taktil. Model ini menegaskan adanya hubungan sebab akibat antara penerapan media pembelajaran multisensori dan efektivitas belajar peserta didik melalui keterlibatan peserta didik. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam media pembelajaran. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian, yaitu yang kelima yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.